Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Prabowo, NIM 21050007, mata kuliah Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh. Nah, baik, di video kali ini saya akan membahas materi hukum perdata, khususnya tentang hak waris. Nah, apa yang dimaksud dengan hak waris? Menurut Wiryono Projodikoro, hak waris ialah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Nah, kemudian Gregor van der Broek mendefinisikan hak waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut. Akibatnya, bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Nah, kemudian adapun prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum perdata. Yang pertama, yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan atau hak dan kewajiban si pewaris. Nah, yang kedua, pewarisan hanya terjadi karena kematian. Sedangkan tiga, ahli waris harus ada pada saat terbukanya warisan. Dan yang terakhir, tidak memandang asal barang-barang untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Nah, kemudian macam ahli waris. Yang pertama, menerima warisan karena anggota keluarga, dalam kurung darah, ganda atau duda, si pewaris. Nah, yang kedua, menerima warisan karena wasiat dari pewaris, maksimal sepertiga bagian dari warisan, atau legitime forte. Nah, apa itu legitime forte? Menurut pasal 913 KUH Perdata, yang dimaksud dengan legitime forte adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut keturunan undang-undang terhadap mana sih yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Nah, jadi pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang. Namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan hak mutlak atau yang harus dimiliki dari ahli waris berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, kemudian bagian mutlak atau LP untuk ahli waris dalam garis ke bawah berdasarkan pasal 914 KUH Perdata. Yang pertama, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah, maka bagian mutlaknya adalah setengah dari bagian menurut undang-undang. Nah, yang kedua, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besar bagian mutlaknya adalah 2/3 dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut. Nah, sedangkan jika meninggalkan 3 orang anak sah atau lebih, maka besar bagian mutlaknya adalah 3/4 dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Yang terakhir, untuk ahli waris dalam garis ke atas, yaitu orang tua, kakek, atau nenek pewaris. Besar bagian mutlaknya menurut ketentuan pasal 915 KUH Perdata, selamanya setengah dari bagian menurut undang-undang. Nah, kemudian kita masuk kepada syarat ahli waris. Yang pertama, masih hidup pada waktu warisan terbuka atau dibagikan. Sudah tentu. Nah, yang kedua, bukan orang yang dinyatakan undang-undang sebagai tidak patut menerima warisannya. Dalam artian, bukan seseorang yang berniat atau telah mencoba membunuh pewaris atau menghalangi pewaris membuat wasiat, memalsukan atau menghilangkan wasiat. Nah, jadi sebagai contoh, eh, seorang anak kandung itu berhak menerima warisan dari orang tuanya. Namun ketika anak tersebut mencoba membunuh atau telah membunuh ayahnya, maka ayahnya meninggal dunia, maka ketika pembagian harta warisan, anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang, anak tersebut tidak berhak karena telah membunuh si pewaris. Yang ketiga, tidak menolak warisan. Nah, selanjutnya, objek hukum waris. Yang pertama ada barang atau benda berwujud. Yang kedua, tagihan lunasan.
Dan ketiga, penerimaan atau pendapatan, penghasilan, jaminan pensiun, asuransi, honorarium, penghasilan tertentu, atau yang dapat diterima atau diteruskan kepada ahli waris. Yang keempat, gelar atau kedudukan atau hukum adat. Nah, sebagai contoh, tidak struktur atau pemerintahan di dalam masyarakat itu seperti ketua adat. Nah, ketika ketua adat yang meninggal, maka yang menggantikan untuk menjadi ketua adat selanjutnya itu adalah anak dari ketua adat yang meninggal tersebut. Jadi seperti itulah objek hukum waris untuk gelar atau kedudukan dalam masyarakat hukum adat. Yang kelima, objek imam material atau hak cipta. Nah, selanjutnya kita masuk kepada harta pusaka. Nah, harta pusaka ini tidak dapat dibagi saat pewarisan. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah prinsip mempertahankan keutuhan keluarga. Gunanya untuk mendapat dimanfaatkan oleh ahli waris yang sedang membutuhkan. Nah, kemudian cara mewarisi. Nah, mewarisi berdasarkan undang-undang dan mewarisi berdasarkan surat wasiat. Nah, yang pertama, bagaimana yang dimaksud dengan mewarisi berdasarkan undang-undang? Nah, baik. Mewarisi berdasarkan undang-undang disebut juga mewarisi ab instato, sedangkan ahli warisnya disebut ab instat, yang mana mewarisi berdasarkan undang-undang terdiri dari beberapa. Yang pertama, mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri. Nah, yang kedua, mewarisi berdasarkan penggantian tempat atau hanya karena kematian. Dengan syarat, yang pertama, orang yang digantikan harus meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris. Kemudian orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang digantikan. Dan kemudian selanjutnya orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewarisi. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada golongan ahli waris menurut undang-undang. Nah, golongan pertama terdiri dari suami, istri, dan anak-anak beserta keturunannya. Golongan dua terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya. Dan golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek, serta seterusnya ke atas. Serta golongan keempat terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk di situ saudara ahli waris, golongan tiga beserta keturunannya. Kemudian kita masuk lagi kepada pewarisan menurut wasiat. Nah, tadi kan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sekarang berdasarkan pewarisan menurut wasiat. Yang pertama, surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Nah, dan selanjutnya sebuah testamen harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akte di bawah tangan ataupun otentik yang berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum sepihak. Nah, kemudian kita masuk kepada syarat-syarat pembuatan testamen. Satu, yang pertama sudah mencapai usia 18 tahun. Kedua, sudah dewasa. Ketiga, sudah menikah, sekalipun belum berusia 18 tahun. Nah, selanjutnya, adapun surat wasiat menurut bentuknya. Yang pertama, wasiat holografis atau holografis testamen. Nah, yang kedua, wasiat umum atau open bar testamen. Dan yang terakhir, wasiat rahasia atau testamen tertutup. Nah, kemudian ada lagi surat wasiat menurut isinya. Surat wasiat pengangkatan waris atau erfstelling. Yang kedua, surat wasiat hibah atau legat. Nah, baik, sekian pembahasan dari saya mengenai materi hukum perdata khususnya hak waris. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.